Setelah Allah menjelaskan betapa rapuhnya dunia dan punah, hilang. Wa syarufal qiyamah wadawamaha, dan menjelaskan mulianya kiamat, bukan mulia, iya, dekatnya kiamat dan abadi. Wa anna tafakhura laisa bil amwal, dan Allah juga menjelaskan bahwa yang pantas dibanggakan itu bukan harta, bal bil amalis soleh, kan tapi dengan amal soleh. Ardafahu bi ahwalil qiyamah. Kemudian Allah mengiringinya. Ardafa mengiringi dengan informasi kiamat, huru-hara kiamat. Wa ma fiha min akhtar wa ahwal, yang di dalamnya terdapat bahaya akhtar, ya, yang menakutkan. Wa taghayyura ma'alimil ardi wal hasyr, juga menginformasikan perubahan alam semesta di muka bumi ini, dan juga pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wal adl al mutlak, keadilan mutlak. Fi rasidi a'malin nas jami'an, dalam meneropong amalan manusia semuanya, dikutub, menggunakan atau dengan catatan, wasohaib syamilah, yang akurat, yang lengkap, syamilah. Yatabayyan minha anna asasan najat, hal itu semua menjelaskan bahwa basic keselamatan huwa ittiba' ma amara bihiddin, yaitu mengikuti perintah agama, watarki wa ya watarki manaha anhu, dan meninggalkan larangan. Itu basic keselamatan, bukan nyombong-nyombong. Ya, berikutnya. Nah, itu. Baru nih masuk at-tafsir. At-tafsir wal bayan. Yukhbirullahu ta'ala an ahwalil qiyamah wa ma fiha minal umuril izam. Allah menginformasikan dalam ayat di bawah ini atau yang di atas, huru-hara kiamat dan perkara-perkara besar. Apa itu? Pertama, wa yauma nusayyirul jibal, pada saat kami terbangkan gunung-gunung. Ai wazkur ya Muhammad hina nazhabu bil jibal min amakiniha. Artinya sebutkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka ya Muhammad, ketika kami menerbangkan gunung-gunung dari tempatnya. Wa nuziluha, kami hapus. Wa nubaddiduha, kami hancurkan. Kasahab, seperti awan. Habaan mansuro, bagaikan debu yang berterbangan. Kama qala ta'ala, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung, bagaimana dan siapa yang menancapkan begitu kokoh. Katakan, yansifuha rabbi nasfa, Tuhan kami yang menancapkan dengan kokoh. Wa qala wa busatil jibalu bassa, pusat ditiup gunung-gunung berterbangan. Fakanat haba'am mumbassa, maka saat itu gunung bagaikan debu mumbassa yang berterbangan. Wa qala yauma takunu sama'u kal muhli, juga Allah berfirman, pada saat itu matahari langit bagaikan timah meleleh.
Wa takunul jibal kal ehni. Gunung-gunung juga seperti apa meleleh. Ai kasuf al-mandub al-mankus. Artinya bagaikan bulu al-manduf yang berterbangan sama al-manfus terbangan. Berikutnya wa hada yadullu ala tabaddulil hal. Ini yang dimaksud bahwa pada hari kiamat itu alam semesta tabadul berganti, berganti porak-poranda, rontok. Wa taghayyuril wad'i alladzi kana fid dunya, dan taghayyur ya berantakan, wad'i keadaannya, allati kana fid dunya yang kita alami di dunia. Wa izahatil jibal min mawadi'iha, dan mencabut, menghapus gunung-gunung dari tempatnya. Wa ja'alaha haba'an muntasyira, menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan, kasahab, bagaikan awan. Nggak kebayang dalam pikiran, nggak sampai gunung segitu gede kita saksikan berterbangan kayak abu. Bisa juga kita pahami saat dia berterbangan udah hancur lebur kayak abu dan jadi kecil, kerikil-kerikil. Atau bisa juga dimaksud gunung terbang apa adanya. Emang tidak perlu, tidak dituntut kita untuk membayangkan kayak begitu. Ketidakmampuan kita membayangkan bagaimana gunung bisa berterbangan, tercabut dari akarnya di muka bumi yang kokoh, batu lagi, menunjukkan betapa dahsyatnya kiamat. Maka sejatinya ketika kita ibadah boleh jadi tak berlebihan kalau kita membayangkan hal menakutkan kiamat seperti itu. Dan insya Allah jadi khusyuk. Kedua, wataral arda barizah. Ay tanzuru ayuhal insan jami'al ardi zahirah badiyah. Dan engkau lihat bumi barizah. Kita dalam sorot belajar domir baris. Baris kelihatan. Lah, emang sekarang nggak kelihatan? Nggak kelihatan bumi. Yang kelihatan pohonan. Yang kelihatan rumah-rumah, bangunan. Apalagi kalau ke Jalan Tamrin, bumi nggak kelihatan. Ditutup aspal. Ada gedung-gedung. Luar biasa perumahan. Ditutup sungai. Tuh bumi. Tapi nanti semua rata, nggak ada. Gunung nggak ada, bangunan nggak ada, pepohonan nggak ada, sungai nggak ada, rata. Baru disebut barizah, kelihatan. Aywatan zuru ayuhal insan jami'al ardi zahirah badiyah. Artinya wahai manusia nanti hari kiamat engkau melihat seluruh permukaan bumi nampak jelas. Zahirah badiyah sama. Laisa fiha ma'lam li ahadin. Nggak ada tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda bahwa itu bumi. Nggak ada. Tandanya bumi kan ada kebun, ada pohon jambu, ada pohon serai. Bumi itu tandanya. Ya, wala makana yuwari ahadan. Tak ada tempat satu orang pun bisa berlindung. Kita lari bisa berlindung di balik pohon. Ada pohon, di balik batu, di balik rumah. Nanti nggak ada. Balil khalqu kulluhum fi sa'idin wahid. Akan tetapi semuanya bumi itu kulluhum dan semua makhluk juga fi sa'idin wahid. Dalam satu posisi. Sofuna amama rabbihim, mereka berbaris di depan Tuhan mereka. La takhfa alaihi khafiyah. Tak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Wahada makna qawlihi ta'ala fi ayati nasfil jibal as-sabiqah. Ini yang dimaksud dalam ayat
disebut kata nasfil jibal, nasfi mencabut, meratakan. Yang apa disebut dalam ayat tadi. Fayazaruha qa'an sofsofa. Maka dia biarkan bumi itu ibarat ruangan. Qa'ah itu kan aula, aula sofsofa. Isinya berbaris semua makhluk. La tara fiha iwaja wala amta. Kau tak melihat ada belokan-belokan, ya, wajah jalanan belok, wala amta, tidak ada renjulan, gitu kurang lebih. Rata, ah, jalan di pinggir Cipali, sawah, rata sampai ke ujung batas pandangan. Ya, ai tusbihul ardu sathan mustawiyah, artinya bumi menjadi hamparan yang rata. Lartifa'a fiha, tak ada renjulan. Walan khifat, tak ada legokan. Tak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, nggak ada. Wala jabala wala wadi, tak ada gunung, tak ada lembah. Yang masuk Masjid Nabawi, itu mau masih banyak tiang. Ya, nanti rata. Tiang cukup jauh, kita saja udah melihatnya. Mulai pintu masuk dari timur, terus menghadap ke mana itu, ke barat, ke mimbar, dibuang tiangnya, umpamanya. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Hadanil amran tasirul jibal wa taswiyatul ardi muta'alliqan bi sya'nid dunya. Dua perkara, menerbangkan gunung dan meratakan bumi, sangat berkaitan erat dengan keadaan dunia. Dunia hiruk pikuk. Ada banyak bangunan, ada tetumbuhan, ada apa saja. Sehingga memang bumi nggak kelihatan. Ya kan? Apalagi rumah udah di keramik. Terus jalanan di aspal. Nggak kelihatan. Setelah banyak apa namanya hiruk pikuk, maka dihilangkan semua hiruk pikuk yang ada di permukaan bumi, menandakan akan masuk era zaman. Zaman bukan dunia lagi namanya, nanti akhirat. Iya, pintu gerbangnya kiamat. Oke, nomor 3. Wahasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Hasarna, kami kumpulkan mereka. Tak ada satupun yang kami tinggalkan. Ai wajama'nal awwalin wal akhirin. Kami kumpulkan dari orang pertama sampai yang terakhir. Untuk apa? Lil hisab. Untuk dihisab. Wa jama'nakum ilal mauqif. Kami kumpulkan di satu tempat. Falam natruk minhum ahadan. Tak ada satupun yang kami tinggalkan. Meninggalnya, matinya dibakar, matinya dimutilasi, matinya dalam kandungan. La soghiran wala kabiran. Tuh disebut. Kecil atau besar. Kama qala ta'ala, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una fi miqati yaumin ma'lum. Diterangkan dalam firman-Nya. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya orang pertama dan terakhir dikumpulkan pada mikot, waktunya, ya, yaumin ma'lum, yaitu hari yang sudah dimaklum, hari kiamat. Wa qala dzalika yaumum majmu' lahun nas, yaumum majmu'un lahun nas, wa dzalika yaumun mashhud. Kapan itu?
Itu terjadi dikumpulkan semua manusia. Di mana dikumpulkan semua manusia. Yaitu pada hari Mashhud dari asyhadu. Yang sangat disaksikan. Saksikan bukan cuma oleh mata kepala. Tetapi sekarang disaksikan oleh mata hati. Pasti adanya. Akhrajal Imam Muslim wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufat, tidak pakai sendal, telanjang kaki, urat, telanjang badan. Apa itu? Gurla. Gurla ini nanti ada catatan kaki. Kita teruskan dulu. Coba diangkat. Iya. Fakultu ya Rasulullah. Aku bilang kata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'. Kalau begitu laki perempuan satu sama lain saling melihat. Faqala al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'. Kondisi psikologis perkara pada saat itu jauh lebih dahsyat ketimbang hanya sekedar mau melihat satu sama lain. Insya Allah kebayang, ya. Karena dahsyatnya urusan pada saat itu, betapapun tak ada pakaian, baik laki-laki maupun perempuan, itu nggak menggoda pikiran sama sekali. Itu maksudnya. Dalam rangka Rasulullah menjelaskan betapa dahsyatnya. Wa fi riwayat lin nisa likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Ini hadis ini. Ya. Imam Nasai meriwayatkan likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni wa hadzal amru yadullu ala isbatil hasyr. Setiap orang pada saat itu tidak butuh, ya, tidak butuh kepada persoalan orang lain. Ya, kan surat An-Naba ini ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tuh. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, informasi tadi nomor 3, bumi rata, tak ada pohon, gunung, bangunan. Sengaja diciptakan seolah untuk mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir. Informasi kedua, saat itu manusia telanjang, tak berpakaian. Aisyah tanya, kalau begitu satu sama lain saling memandang. Kata Rasulullah, tidak. Tak mungkin pikiran mereka eh, tergoda oleh besarnya perkara dan dahsyatnya perkara yang diemban, yang dipikul, yang dia pikir. Maka menurut Imam Nasyai itu sejalan dengan likul limri'im minhum yaumaidin sya'nu yughni. Keempat, wa uridu ala rabbika saffa. Mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka dalam berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami sekarang seperti kami ciptakan kalian di kali pertama. Ai wa yu'radul bashar qatibatan amamallahi saffan wahidan. Artinya dihadirkan seluruh manusia, qatibah itu semuanya, di depan Allah dalam keadaan satu barisan. Kama qala subhanahu wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada saat itu datang Tuhan
Kalau belajar balaghah, maksud Tuhan datang berarti bersosok. Nggak mungkin secara teologis. Maka diyakini dari aspek bahasa ada kata yang dibuang. Wajah amru rabbika. Saat itu wal malaku sofan sofa. Para malaikat berbaris. Yang disebut malaikat. Tapi maksudnya semua makhluk. Ada jin. Ada manusia. Hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran buat manusia. Bukan malaikat saja yang dibariskan. Laqad ataitum ilaina ayyuhan nas jami'an ahya. Tuh hidup. Kalian datang kepada kami wahai manusia semuanya dalam keadaan hidup. Kahayatikum hina khalaqnakum awwala marrah. Seperti halnya awal kami jadikan kalian dalam keadaan hidup di dunia. Hufat, hufatin, uratin. Ini bukan hufatin, hufatan, uratan. Dalam keadaan tak bersendal, lahir bayi, nggak ada yang udah pakai sendal. Yang disebut sendal, maksudnya pakaian semuanya. Kenapa sendal? Dalam konteks berbaris, berdiri, kaki yang jauh lebih harus diselamatkan ketimbang kepala. Ya, panas itu aspalnya, maka disebut kaki. Urat baru dipertegas. Kaki nggak bersendal, badan bertelanjang. La syai'a ma'akum. Tak ada satu helai benang pun bersama kalian. Kama qala ta'ala, walaqad ji'tumuna furada. Lebih dari itu, Allah jelaskan lagi, kalian datang masing-masing. Tak ada yang ngantar. Tak ada yang dijadikan pegangan. Kalau tergelincir. Ya, kama, coba diangkat dikit lagi. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti kami ciptakan pertama. Maksudnya lahir dari kandungan ibu. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Wa taraktum, dan kalian tinggalkan semua yang ada di belakang kalian. Ada rumah, ada sertifikat, ada deposito, ada keluarga, suami, anak, cucu, tinggal semua. Itu maksudnya furoda. Beda waktu di dunia. Kita mau pergi kemana-mana, kita bawa mereka semuanya. Oh, di akhirat nanti enggak. Iya. Wahaza takri limun kiril ma'an. Ini adalah penegasan yang sangat menohok. Takri dari qoro'ah. Qoro'ah mengetuk. Dalam konteks telinga, pikiran, kita bahasanya benar tuh, menohok. Takri. Buat siapa? Orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Keadilan. Pengumpulan ma'an, tempat kembali. Wa taubikh lahum amaman nas. Dan juga menjelekkan mereka di depan orang-orang. Yakni saat di dunia maupun di saat akhirat. Orang-orang yang beriman membenarkan adanya kebangkitan, adanya mahsyar. Pada saat yang sama di sebelah mereka barisan orang-orang yang mengingkari. Dulu juga aku bilang apa? Gitu kurang lebih. Kamu nggak pada paham, nggak ngerti, bahkan ngejek. Itu orang-orang sekarang. Nanti kita tunggu hari kiamat. Ya. Wa huwa isbat limabda'il ardi lil hisab 'ala Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah kepastian awal dikumpulkannya untuk dihisab oleh Allah. Walihada qala ta'ala mukhatiban lahum. Karena itulah Allah berkata, ngajak bicara kepada mereka. Kepada mereka, bal za'amtum allan najma'alakum mau'ida.
Tuh, pasal Al-Quran ya. Bahkan kalian menuduh bahwa kami tidak menyediakan tempat kembali buat kalian. Kami tidak akan, kami maksudnya Allah. Kalau bahasa budaya kita tuh rasain. Dulu kami peringatkan, nanti ada kebangkitan, ada balasan, ada mahsyar, ada kiamat dengan huru haranya. Kamu bukan cuma cuek, tapi kalian mengejek kami. Bukan cuma mengejek, tapi meyakini, mengaku. Enggak ada tuh. Aibal zanantum annahu la liqa'a lakum Allah. Artinya kalian mengira, maksudnya meyakini, tak ada pertemuan dengan Allah. Wa makana zannukum anna hadza waqi' bikum. Dan ternyata sakwa sangka kalian itu terbukti waqi', terbukti. Wala annahu kain. Wala annahu kain. Iya. Kelima, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Ai wudi'a kitabul a'mal. Wudi'a diletakkan. Maksudnya diberikan catatan amal kepada mereka. A'malun nas min khairin au syarrin. Catatan amal perbuatan baik atau buruk. Shaghir au kabir, kecil atau besar. Fataral usatal mujrimin khaifin. Maka engkau lihat pada saat itu orang-orang yang maksiat, dosa, melanggar aturan hidup, zolim, ya, khaifin, ketakutan. Mimma fihi min a'malihi musayyi'ah. Takut terhadap apa? Terhadap mereka baca catatan amal mereka buruk semua. Wa fa'alihimul qabihah, jelek semua, segala laut dipagar-pagar. Ada terlibatan luar biasa banyak yang sekarang pada sepi-sepi aja. Nganggap tidak ada. Dia terlibat yang mengamankan, yang mengeluarkan keputusan terlibat. Ya, terus para preman-preman yang mengawal, yang mengintimidasi, yang nakutin, semuanya terlibat. Jadi pertarungan antara hak dan batil luar biasa sekarang. Dan mudah-mudahan momennya Allah memenangkan yang hak. Wal muradu bil kitab al jins, yang dimaksud dengan kitab di sini yaitu jenis kitab, yaitu kitab yang dikasih sama mereka catatan. Wa huwa suhuful amal, yaitu kitab-kitab catatan amal. Wa yaquluna ya wailana ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi memberi informasi, kitab dikasih, diterima. Pas diterima dibaca. Belum sampai kepada azab, baru bacanya saja udah khaifin, takut, takut sekali. Sama seorang bersalah, dia ngerampok, dia membunuh, dia berzina, ya, zina. Terus kebetulan pengadilannya benar-benar adil. Ketika ditangkap, digiring ke meja pengadilan. Itu saja udah luar biasa mengerikan. Sebab akan ditegakkan hukum seadil-adilnya. Model kayak para koruptor yang di Korea itu ditembak mati kan, diceburin ke kolam buaya kan, dan lain itu kan mengerikan, lagi diajak jalan dituntun ke sana aja ngeri. Nah, ini lebih dahsyat, khaifin mimma fihi min a'malis sayyi'ah. Mereka takut karena mereka sudah membaca catatan amal buruk mereka.
wa fa'alihimul qabihah, ya, perbuatannya yang jelek. Apa perbuatannya? Akar dosa itu kan bohong. Habis dilantik aja udah mulai bohong. Ya, stop impor. Tuh, oh. Stop utang. Katanya utang 10 tahun utang mulu. Ya dah. Lapangan kerja 10 juta. Bener buat orang. Ya. Investor masuk agak nol. Nanti ada catatan. Ya. Terus ngeliat catatannya, masuk dia di sini. Mujrimin. Khaifin. Ya. Wal muradu bil kitab. Oh iya. Wa yaquluna, mereka nih berkata, ya wailatana ma celaka. Mali hadzal kitab. Kok Mali kenapa? Kenapa bukunya seperti ini? Apa itu yang dia maksud? Tak meninggalkan sedikit pun perbuatan dosa, baik kecil maupun besar. Illa ahsoha, kecuali ditulis. Tulis. Ai wa yaqulu ulaikal mujrimun, artinya orang-orang yang durjana gitulah. Berkata, ya hasratana, celaka. Wawailana, sama celaka. Alama farratna fi amalina, atas keterlaluan amalan kami. Terlalu. Amalnya terlalu. Udah selesai jabatan masih cawe-cawe. Masih ngobok-ngobok. Masih ada usaha mau kudeta. Menggagalkan dengan berbagai macam cara. Jadi kita sebagai rakyat bangsa ini udah kayak telur. Bukan di penggorengan. Telur di ujung tanduk. Iya. Oke, illa ahsaha. Coba diangkat lagi sedikit aja. Illa ahsa. Ai wa yaqulu ulaikal mujrimun. Itu. Wa ma li hadzal kitab la yatruku zamban saghiran wala kabiran. Luar biasa kitab ini. Tak melalaikan catatan baik yang kecil maupun yang besar. Wala syaridah wala waridah. Illa ahsaha. Syaridah waridah sama. Ya. Besar kecil. Gitu. Kecuali ada di sana. Aidobatoha wa hafadhoha. Artinya dicatat, dipelihara. Bahwa syamil likulli syai', mencakup segala sesuatu. Kama qala ta'ala, id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini surat Qaf. Artinya ketika bertemu dua yang bertemu sebelah kanan dan sebelah kiri, qaid, qaid dia duduk di pundak raqib atid itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada kata yang diucapkan kecuali di kiri kanannya ada raqib dan atid. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya pada setiap kalian itu ada malaikat yang senantiasa menjaga, mencatat. Kiroman katibin, mereka orang-orang yang terhormat, yang eh, yang kerjaannya mencatat. Ya'lamun mata falun, mereka tahu apa yang kalian selalu lakukan. Iya. Wal ayatu tadullu ala isbati sikhar wa kabair fid dunya. Ayat fi dzunub. Ayat tadi menunjukkan bahwa dosa besar kecil dicatat. Wa hadza muttafaqun alaihi. Hal ini disepakati baina di kalangan kaum muslimin. Nggak ada yang apa namanya yang membantah. Coba diangkat. Mm-mm.
Wa wajadu ma'amilu hadira. Akhirnya dicatat, dibagi di dalam buku, dan mereka mendapati semua yang mereka lakukan itu ada. Ai wajadan nas ma'amilu musbatan fi kitabihim. Semua orang mendapati apa yang telah mereka lakukan waktu di dunia positif, ada di dalam catatannya. Ada KM 50, ada nggak? Tuh para ketua KPPS yang diracun, ada nggak? Siapa yang racun, bagaimana teknisnya, dan oh insya Allah. Min khairin aw syarr, baik atau buruk. Wakila jaza ma'amilu. Dan dikatakan itu balasan. Jadi eh, tertulisnya semua amalan besar kecil baik buruk itu udah 50% balasan. Sebab akan mengesankan. Bagi yang baik gembira, balasan itu. Bagi yang buruk sedih, takut. Kama qala ta'ala, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Nanti pada saat itu semua orang, semua jiwa akan mendapati tajidu apa yang kebaikan yang mereka lakukan dihadirkan muhdara wa ma amilat min su. Demikian juga perbuatan jahat. Nggak usah di akhirat. Di dunia aja ada yang kita kenal namanya jejak digital. Ada CCTV. Oh, CCTV di dunia pada bisa diakal-akalin. Tapi CCTV Allah nggak ada. Yunabbi'uhum ah, yunabba'ul insan yaumaidin bima qaddama wa akhar. Saat itu manusia dikabarin, dikasih tahu dalam catatan. Apaan yang dikasih tahu? Ma qaddama wa akhar. Yang disegerakan dan yang ditunda-tunda. Artinya detail sekali. Paham? Yang sebenarnya hari ini masih bisa ada yang harus dikeluarkan sebagai sedekah. Apalagi kalau wajib zakat. Ditunda-tunda. Itu namanya akhor yang ditunda-tunda. Bukan cuma soal sedekah zakat saja. Semua kebaikan. Bisa dilakukan hari ini, besok aja. Besok aja. Terus maqaddama. Seharusnya sih besok dikeluarkan. Tapi sekarang aja keluar. Itu juga ada. Itu maksudnya yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu pada saat itu nanti saat membalas tak ada satupun yang dizolimi. Laisa fi hukmillah ay laisa fi hukmillah ayya zulmin li khalqihi. Ayya nih dibaca. Dalam keputusan Allah tak ada satupun kezoliman yang diberikan kepada makhluk. Iz mabda'us sawab wal iqab mimma yaqtadihi al-'adlul ilahi al-mutlaq hatta yukafa al-muhsinu. Artinya dasar pahala dan dosa, siksa adalah sesuai dengan tuntutan keadilan Tuhan yang mutlak. Sehingga orang-orang yang berbuat baik akan dicukupkan balasannya. Wa yujazal musi, dan yang berbuat buruk juga dibalas. Bal innahu ta'ala bimuqtada rahmatihi ya'fu wa yasfah. Bahkan lebih dari itu, dilebihkan. Dilebihkan dalam artian apa? Sesuai dengan tuntutan kasih sayangnya, maka Allah memberi maaf. Yasfah, sama memberi maaf. Wa yaghfir, memberi ampun. Wa yarham, kasihan.
Wa yu'adzibu may yasha min khalqihi bi qudratihi wa hikmatihi wa adlihi. Saat yang sabak yang di sebelah Allah berikan azab sesuai dengan kehendaknya, dengan kuasanya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Gimana itu keadilannya? Fayukhalladul kuffar fi nari jahannam. Maka dikekalkan orang-orang kafir di neraka jahanam. Itu adalah tuntutan kasih sayang. Itu adalah tuntutan keadilannya yang mutlak. Wa yu'adzabul usad fiha. Orang-orang maksiat diazab di dalamnya. Summa yunajjihim minha. Kemudian karena kasih sayangnya dan ada alasannya, sebagian mereka diselamatkan dari neraka. Summa yunajjihim minha wa apa ini? Wa hukmuhu fi kulli hal adl. Kalau ada yang diselamatkan adalah bagian dari keadilannya. Wa huwal hakim alladzi la yajuru wa la yuzlim atau wa la yazlam. Yuzlim bisa. Azlama yuzlim, zolim. Dia adalah hakim yang tak zalim, yajur sama zalim. Yazlim. Fala yuktabu ala insan ma lam ya'lam. Mana bukti keadilannya, tidak zolimnya? Dia tidak mencatat amalan yang tak dilakukan oleh manusia. Wala yazidu fi iqabil mustahik. Dan dia tidak mendapatkan, menambahkan azab orang-orang yang harus diazab. Atau dia mengazab tanpa dosa. Itu tak mungkin. Itulah adil. Adil. Ya. Azabnya umpamanya sesuai dengan undang-undang yang ada, hukumannya mati. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Ya. Sesuai dengan hukum setelah diperiksa, tak ada kesalahan yang didukung oleh bukti-bukti. Jadi lepas. Ya. Sekarang ini aduh luar biasa antara rakyat dan penguasa. Keberpihakan kepada para penguasa luar biasa sangat menonjol. Sangat menonjol. Semua itu tak lepas dari apa namanya pengaruh yang lebih berkuasa secara global dalam konteks usaha umpamanya. Semuanya digenggam oleh Zionis. Ya. Kalau ada umat Islam yang mau berusaha harus izin, izinnya dipersulit. Lembaga perizinan halal haram si Anu yang udah kita tahu. Ya, ternyata sekarang kelihatan Allah buka keberpihakannya kepada Yahudi. Selesai. Ada habis ini. Coba diangkat dikit. Iya. Wanahul ayah seperti ayat yang serupa. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Allah tak berlaku zolim meskipun sebesar zarah. Wa in taku hasanah yudha'ifha. Nih, bahkan justru kalau itu kebaikan dilipat gandakan. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan dengan penuh keadilan pada hari kiamat. Mawazin mizan, timbangan. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Tak ada seorang pun yang dizolimi. Wa in kana misqala habbah, meskipun satu biji min khordal, dari biji sawi saja ya, yang paling kecil. Ataina biha. Khordal bisa biji sawi, bisa atau biji atau tumbuhan yang paling kecil itu khordal.
Kami balas ataina biha wa kafabina hasibin. Cukuplah, percaya saja sama kami sebagai penghitung, pengkalkulasi. Wahadil ayah tubayyin khatimat marahil hisab baina yadaillah. Ayat ini menjelaskan, menginformasikan akhir step hisab di hadapan Allah. Al-qaim ala mabda, yang berdasarkan atas prinsip innal jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Wa inna sahaifa a'malin nas tasmalul hasanat wassayiat. Dan lembaran catatan amal manusia itu mencakup baik dan buruk. Jadi ada dua kolom, ya. Kolom perbuatan baik, ya, ada kolom perbuatan jahat. Ada harinya, ada tahunnya, ada bulannya, ada harinya, ada jamnya, ada detiknya, ya tak? Tuh, kau dicatat lengkap. Oh iya, tadi malam jam 3 bangun nih dia. Catat awalnya jamnya. Ya, sholat tahajud, sholat witir, ya berzikir. Gitu. Ya, berikutnya fikhul hayat awil ahkam. Masya Allah. Yang kita beri kesempatan dulu, Ustaz. Boleh, boleh. Iya. Berdiskusi atau bertanya, silakan bagi ibu atau bapak yang ingin bertanya terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini Samsung SMA2 siapa nih? Bu Hilwani, bukan? Atau Pak Edi? Tidak ada, Ustaz. Apa nih? Pak Edi. Sa- saya ya Ustaz ya, kan tadi tadi Zoom saya hilang tuh, nggak ada. Oh ya, terus Terus saya baru baru download lagi, belum sempat dinamain ya Ustaz ya. kalau dinamain harus dikasih bubur itu merah dulu. Merah putih. Ah, Iya. silakan Makasih ya Bu Ustaz. Hilwani. Ada yang mau Ah, disampaikan, silakan. apa namanya? Belum ini, belum kumpul angan-angannya Ustaz. Ibu sehat.